Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang saya hormati. Saya berdiri di sini untuk membahas pentingnya pelayanan kebutuhan dasar bagi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat kita. Bukan hanya program yang disediakan oleh pemerintah. Ini adalah hak yang harus dipenuhi oleh semua warga negara. Sebagai kepala daerah, saya dan kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebutuhan ini dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar. Meskipun istilah ini sering disebutkan, penting untuk diingat bahwa kebutuhan dasar terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan kata lain, hal-hal ini memungkinkan semua orang hidup dengan baik, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Namun, saudara-saudara kita menghadapi banyak tantangan untuk memenuhi kebutuhan ini di luar sana. Kita semua pasti pernah mendengar atau bahkan menyaksikan fakta bahwa beberapa orang menghadapi kesulitan mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, atau tempat tinggal yang layak. Dalam kapasitas saya sebagai kepala daerah, tidak mungkin bagi saya untuk mengabaikan hal ini. Semua orang harus bekerja sama untuk mengubah hidup mereka sendiri. Kesehatan adalah hal yang penting bagi kita. Kami ingin memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang cepat, mudah, berkualitas tinggi ke layanan kesehatan, terutama di daerah di mana akses masih sulit. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggarannya lebih besar untuk membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit lokal. Kami juga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan ketersediaan tenaga medis yang berpengalaman dan memadai. Kami juga berkomitmen untuk memperluas program jaminan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mengurangi kekhawatiran warga tentang biaya saat mereka sakit. Kesehatan adalah hak, bukan hak eksklusif yang dimiliki oleh sebagian kecil orang. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang pendidikan. Kita harus belajar jika kita ingin masa depan kita lebih baik. Anak tidak boleh tertinggal hanya karena geografis dan ekonomi. Kami akan terus mendukung program pendidikan gratis, meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, dan mendorong pendidik untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Kita akan mendorong pendidikan formal dan pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dasar akan generasi muda kita siap bersaing dan produktif. Kita juga menghadapi masalah besar dengan makanan dan pertanian. Kami juga menghadapi masalah besar dengan makanan dan pertanian. Kami menyadari pentingnya menjamin kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk membuat warga lebih mudah mendapatkan makanan sehat dan murah. Kami telah melakukan banyak hal seperti membantu petani lokal, membuat program bantuan sembako,
dan mengadakan pelatihan usaha mikro pangan. Kami akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun perumahan rakyat untuk memperluas program rumah subsidi bagi orang penghasilan rendah dan memastikan bahwa setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah adalah lebih dari sekedar tempat tinggal. Namun, saya ingin menekankan bahwa program ini tidak akan berhasil jika dilaksanakan oleh pemerintah saja. Masyarakat juga harus berpartisipasi dengan aktif. Saya meminta setiap anggota masyarakat untuk mendukung pembangunan ini. Karena masalah ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua orang. Mari kita bangun budaya kerjasama. Mari ambil contoh dengan membantu tenaga kita yang mungkin terus mengalami masalah. Mungkin dengan mendukung program pemerintah, atau bahkan dengan hanya memberitahu orang-orang. Selain itu, saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk membangun organisasi lokal seperti komunitas kesehatan, bank sampah, atau pos pelajar yang dikelola bersama warga. Jika dilakukan bersama-sama, hal kecil ini akan sangat berpengaruh bagi kita semua. Selain itu, sektor swasta dan sektor bisnis memainkan peran yang signifikan dalam hal ini. Dalam program ini, pengusaha lokal diharapkan bekerja sama. Dengan kerjasama ini, kita dapat memastikan bahwa setiap warga menerima hak atas kebutuhan dasar mereka. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengulangi bahwa pelayanan kebutuhan dasar merupakan upaya kita untuk meningkatkan kehidupan semua orang, bukan hanya program pemerintah. Untuk memajukan komunitas, masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera dapat bekerja sama. Kita dapat menghasilkan perubahan besar jika kita bekerja sama untuk kemakmuran bersama. Kita harus bekerja sama, bantuan dan perhatian Anda akan dibayar dengan baik. Terima kasih, semoga seluruh masyarakat tetap semangat dan selalu bekerja sama dalam hal apapun terhadap sesama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.